Halo, selamat siang. Dengan Erwin di sini. After Lunch Talk yang akan saya pandu. Nah, ini Mario. Halo Mario. Hey, apa kabar? Iya. Wah, senang sekali nih Mario. Lama banget ya nggak ketemu ya. Lama lo. Tahun berapa ya Rio kita sama-sama itu? Jadi awalnya dulu kita ketemu dengan satu grup yang namanya GOC. Waktu itu apa ya Rio? GOC itu ya? Lupa saya. Generation of Christ. Ah iya, Generation of Christ. Itu Mario dan teman-teman yang setia sampai sekarang dengan nama Faith Band. Waktu itu saya ketemu Mario kalau nggak salah di tempat latihan musik ya. One Dish atau apa ya Rio? Saya suruh datang. Masih ada almarhum siapa tuh? Daniel ya. Itu penggagas awal. Kemudian perjalanannya Tuhan bawa kita untuk ketemu sama-sama. Kita latihan sering ya di undaan. Ini kalau siapa Pak Robert ada, kita mesti terima kasih nih. Nah, yang saya nggak tahu Rio, setelah GOC kita bikin Faith Band, kita rekaman ke Jakarta. Tadi saya setel 2 lagu Rio. Kerasa banget, kerasa banget kalau itu apa ya? Perkawinan antara kita. Oh, perkawinan. Maksudnya kita menggabungkan. Saya ingat banget kalau Mario itu arranger yang bagus. Bahkan saking bagusnya, dia kalau aransemen lagu bisa 5 menit lebih, segala macam bumbu enak dia masukkan semua itu. Jadi tugas saya waktu itu mengurangi kebagusannya Mario. Maaf ya Mario. Tugas produser ya. Gitu ya. Jadi Mario ini pemain keyboard yang sangat suka belajar dan akhirnya dia menjadi arranger dan produser juga, di mana belajarnya kayaknya kita sama ya Rio. Kita ngumpulin albumnya Hosanna Music, kita ngumpulin album-album rohani yang bagus sehingga kita pelajari dan kita punya chemistry. Jadi kalau bikin musik bisa sama ininya apa? Taste-nya. Dan saya sukanya Mario ini detail. Saya ingat kalau Mario udah arrange, itu dia bisa ingat every single part of the tune. Jadi pemain musik kalau main sama dia nggak usah ngapalin, nggak apa-apa. Dia akan ingetin semua gitu. Kamu waktunya sekarang ya. Habis ini kamu ya. Jadi zaman itu belum ada music director. You are the music director ya, Rio. Jadi kalau saya lihat, kalau saya ikut ibadah atau saya pegang soundnya mereka tampil, kita mesti lihat bahwa Rio paling sibuk. Paling sibuk lihat kiri kanan ngingetin temen-temen. Waktu itu belum ada mic ya, jadi harusnya harus liatin orangnya, kasih kode dan sebagainya. Iya, inget banget. Ya, terus hand sign. Kalau kamu nggak hanya hand sign, kamu face sign juga. Kamu mukanya bisa kasih kode dengan sangat jelas. Temen-temenmu pasti suka main sama kamu. Padahal tugasnya juga sulit. Aransemen Rio ini sangat detail, sangat kompleks. Jadi kalau nggak konsentrasi waktu latihan sama-sama, wah hancur deh. Nggak mungkin bisa inget. Ya, jadi saya bersyukur kalau pertemuan kita itu mungkin dulu sedikit banyak membuat milestone buat kamu. Dan saya senang sekali bisa melihat orang yang mau belajar dan sekarang sudah mencapai hasilnya. Dan saya lihat anakmu juga bakat banget ya, itu main musik sudah bisa collab sama kamu sendiri. Keren. Iya. Iya. Sekarang kita masuk ke teknis sedikit deh. Yang paling suka kalau pelayanan pakai alat apa, Rio? Kalau kamu harus tampil all out begitu, kamu akan siapkan apa di panggung atau di mimbar pelayanan? Jadi kalau sekarang pelayanan, kamu menyerah dengan apa yang disediakan gitu ya? Bersyukur dengan apa yang ada gitu ya? Kayak intronya Faith Band hampir semua elektrik piano ya? Iya, kayaknya kayak gitu ya. Karena bandmu ngerok sih. Kalau band rock dikasih suara akustik piano kan memang kurang cocok ya. Nah ini pelajaran juga untuk teman-teman yang main musik. Kalau bandnya sudah main ngerok, pemain keyboard atau lead keyboard
boleh memakai elektrik piano atau tepuk tangan aja. Gitu ya Rio ya. Jadi jangan pakai suara akustik piano. Jadi ya kecuali di aransemen tertentu ya. Seperti musiknya Queen, itu Freddie Mercury memainkan akustik piano. Tapi itu dalam aransemen. Tapi kalau rocknya rock bener, yang full dengan power chord, gitar-gitar distorsi, kayaknya pemain keyboard lebih cocok pakai organ, elektrik piano, atau tepuk tangan aja ya Rio ya. Oke, kalau kita main keyboard untuk kebutuhan pelayanan dan sebagainya tampil, itu ada beberapa keyboard ya, dan kita sampaikan. Satu, interaktif keyboard, Rio udah jarang pakai PSR. Yang kedua ada digital piano atau stage piano, jadi keyboard yang dikhususkan untuk bermain piano sebenarnya, dengan touch weighted. Kemudian Rio sukanya Yamaha sekarang. Ya, jadi saya cuma mau kasih inspirasi atau pengetahuan untuk semua bahwa keyboard itu banyak macam. Mario ini sudah mainkan semuanya. DGX-nya Mario sama dengan PSR berarti ada interaktif juga. Nah, sekarang masuk ke perangkat yang sering dipakai untuk pemain profesional, yaitu memakai komputer. Kalau tadi saya katakan ada keyboard yang ada workstation-nya, tapi tidak mungkin kita main itu di gereja. Jadi harusnya workstation itu di rumah kita, membuat musik dalam satu keyboard. Ya, kalau dulu Mario pertama pakai MC50 di rumah saya ya, masih belum punya yang lainnya. Nah, itu sekarang MC50-nya masih ada Rio itu. Sudah jadi monumen. Monumen. Jarang dipakai loh. Bukan jarang lagi, nggak pernah. Udah itu geletak aja di situ. Ya, jadi Buat album apa dulu coba ya? apa ya? Ya kalau bikin jingle kayaknya dulu ya. Bikin jingle ya. Berdua, saya bikin drumnya, kamu bikin keyboardnya ya waktu itu ya. Ya, jadi kalau tampil, kamu bawa sequencer, Logic juga, Rio? Kebanyakan kita play di Logic ya. Pakai Logic, pakai interface juga ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana Mario tampil di panggung, itu biasanya memakai digital piano. Dia sukanya motif, kemudian dia bawa itu selalu pakai Logic Pro. Ya, kemudian dari situ intinya DAW atau Digital Workstation itu bikin sequencer di mana kita playback apa yang sudah kita rekam. Tapi kita bisa memakai juga keyboard kita, mengkontrol komputer untuk membunyikan suara di luar suara keyboard kita. Gitu ya Rio ya? Iya. Ini perlu diketahui oleh semua pemain keyboard. Nah, ini penting, saya lanjut ya. Jadi Rio bilang bahwa dia main di pelayanan, di panggung, di acara, dia lebih suka pakai keyboard daripada memakai controller dan suara dari komputer. Jadi untuk teman-teman, tadi saya sampaikan bahwa komputer dipakai untuk dua fungsi. Yang pertama untuk playback sequencer, jadi pendamping permainan musik kita secara live. Yang kedua adalah kita memakai suara-suara dari komputer itu. Dan Mario menunjukkan hal yang penting, walaupun saya tidak ngomong, tapi dia bisa mengidentifikasi bahwa suara keyboard menurut dia lebih bagus. Nah, jadi begini, kuncinya Rio, kalau kamu mau main pakai VST plugin dengan suara yang bagus, berarti kita harus pakai konsepnya keyboard. Jadi di dalam keyboard itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah touch keyboardnya. Kalau nggak enak keyboardnya kan, touchnya nggak enak kan, kamu mainnya nggak enak kan. Kayak zaman dulu ada X5D, itu suara bagus, tapi touchnya sangat nggak enak. Tapi karena ringan, semua pakai itu. Nah, jadi yang disebut controller itu kan sebenarnya kita cuma pakai touch-nya. Jadi pilih touch yang paling enak buat kita. Kemudian di keyboard itu ada mesin suara. Oke, mesin suara secara digital yang disebut waveform, tone generator, semuanya sampai dia memunculkan suara, dan itu sebenarnya sama dengan apa yang ada di VST plugin. Loh, terus kok lebih enak di keyboard kok? Karena output dari keyboard itu, output dari data suara keyboard itu dimunculkan ke preamp output yang bagus.
Jadi keyboard itu yang bikin mahal bukan hanya sekedar fisik dan sebagainya dan datanya, tapi ada audio prosesor yang baik, yang membuat suara itu maksimal keluar. Nah, kalau kita pakai VST plugin, harus memakai interface dulu yang bagus untuk streaming data, dan output preamp yang bagus. Sekarang bayangkan, kalau pakai RD 2000, harga katakanlah 30 juta. Terus kamu pakai suara TLI Fury piano sebagai VST plugin, tapi kamu pakai Focusrite harga 2 juta. Kalau keyboard kita mati dengan suara itu. Kecuali sekarang yang baru-baru bisa download, bisa, kalau zaman dulu pakai cut. Tapi kalau sekarang kita menambah suara bagus pakai VST plugin, konsekuensinya harus punya interface yang bagus. Sehingga output preamp dari interface itu memunculkan kualitas suara keyboard yang bagus. Saya pengen banyak tanya sama kamu nih. Jadi Rio ini kan arranger. Jadi kalau ada lagu, Rio ini bisa bikin bagus. Itu namanya arranger. Rio ini juga composer. Dan saya kagum banget, dia sudah bikin lagu, single, yang dia compose dari awal start sampai habis, itu lagu dia. Jadi tidak hanya arrange, tapi dia compose sebuah lagu. Jadi bedanya composer adalah dia membuat lagu itu dari start sampai habis, itu idenya dia sendiri. Kalau arranger, lagu dasarnya orang yang bikin, kita mewarnai, membuat packagingnya jadi bagus, itu namanya arranger. Gitu ya, Rio ya. Mario ini juga director, di mana sekarang sudah dibutuhkan banget di semua tim musik, bahwa music director itu mempunyai peran yang penting. Dan Mario udah lakukan itu sudah bertahun-tahun yang lalu ya. Mario ini music director yang sangat baik. Ya, sekarang kira-kira kita udah lama nggak ketemu nih, mungkin Mario pengen tanya atau ngomong apa yang saya bisa bantu. Tapi kayaknya kamu sudah oke nih ya. Ada yang masih perlu artinya ditanyakan, atau ada hal yang kamu nggak yakin, perlu diyakinkan. Saya mau simpulkan, jadi Mario tadi menyampaikan bahwa di dalam pelayanan untuk latihan, pemain keyboard itu kalau ditugaskan atau dia bertugas sebagai music director juga, dia adalah orang yang paling siap. Jadi supaya jam latihan itu tidak panjang, maka aransemen itu sudah disiapkan di rumah. Jadi bukan berarti spontaneously berkreasi di tempat, walaupun tidak menutup kemungkinan ya. Kalau saya pribadi, kadang-kadang ketika kita bermain bersama, groove dari pemain drum, groove dari pemain bass yang offside, atau dia nggak sengaja, kadang bisa ngasih ide buat kita juga. Tapi maksudnya Mario bagus. Jadi setiap lagu yang mau dilatih, itu harus siap sekali gitu. Harus, karena dia director. Kebanyakan itu ya, jadi waktu di latihan di gereja, itu ngaransemennya di tempat bersamaan dan dibatasi waktu. Sehingga akhirnya waktulah yang membuat kita terbatas. Jadi nggak bisa maksimal. Terus kalau sudah aransemennya kompleks, nggak diulang lagi. Nah itu membuat jadi lupa. Nah Mario ini sebagai director biasanya sangat ingat apa yang dia mau, sehingga semua pemain bisa diarahkan dengan baik. Itu. Tadi ada pertanyaan dari Mario ke saya, untuk saya bisa jawab. Bagaimana memaksimalkan atau menambah kemaksimalan dari pelayanan musik di gereja? Jadi sekarang ini sudah bagus-bagus nih. Kalau mau lebih bagus lagi bagaimana? Ya, saya coba jawab ya. Bahwa di dalam pelayanan itu ada beberapa fungsi, beberapa tujuan yang kita tahu, termasuk dari buku saya, bahwa kita bermain musik itu menuju atau mengarah kepada pelayanan tubuh, jiwa, dan roh. Kepada tubuh, berarti kita membuat semua orang bersukacita, bisa menari, berarti itu tugas dari rhythm. Rhythm arrangement yang membuat kita bisa asik, bisa berjoget, bisa menikmati pujian sesuai dengan iramanya, itu tugas dari rhythm section dan rhythm arrangement. Jadi, pengembangannya adalah rearrangement. Lagu yang sama diulang berkali-kali, tiap minggu, tiap bulan, berbulan-bulan,
itu membuat lagu sudah tidak punya esensinya. Orang suka karena bisa nyanyi, tapi tidak terpanggil untuk mengapresiasi. Nah, untuk apresiasi, kamu harus kagetin mereka. Kamu harus atraktif. Caranya bagaimana? Di arrangement. Rubah arrangementnya. Nah, arrangement yang menuju kepada perbedaan atau perubahan di groove atau di tubuh, supaya orang bisa menikmati dengan sukacita, adalah rhythm arrangement. Yang kedua adalah musik menuju atau berpengaruh kepada jiwa manusia. Jiwa ini bicara tentang perasaan, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, paling gampang itu kalau bicara tentang tubuh, tentang jiwa adalah ketika kita bangun tidur, kita belum ngapa-ngapain, pikiran kita sudah muncul, sudah mulai mikir, sudah pingin sesuatu, itulah jiwa kita. Nah, kalau kita dengar musik dan mempengaruhi kita secara keinginan, belum melakukan sesuatu, itulah jiwa. Kalau kita bisa merubah suasana hati kita, itulah jiwa. Nah, Tuhan bilang mengenai, Daud bilang mengenai di Mazmur, pujilah Tuhan hai jiwaku. Lah jiwa kita tuh lemah. Sehingga Daud harus memaksa jiwanya, kayak dia ngomong sama jiwanya sendiri, suruh memuji Tuhan. Nah, tugas musik itu ada di harmoni. Mario ini jagonya harmoni. Dia bisa ngerubah lagu menjadi lebih romantik, lebih sedih, lebih terenyuh, lebih terharu. Itu jagonya Mario. Ya, jadi kalau kita dulu bikin, saya bikin rhythm arrangement-nya, Mario bikin keyboard-nya, selalu begitu ya Rio. Nah, jiwani atau pelayanan jiwani itu kita bisa bereksperimen atau menyiapkan dalam aransemen chord. Ya, jadi kalau kita bisa milih chord yang tepat di nada itu, di kata-kata itu, kamu ngomong tuh jemaat. Jemaat kenanya seperti kalau kena lagu romantis, seperti lagu yang mengenai jiwanya, itu akan membuat dia merasakan sesuatu di dalam dirinya. Nah, ini harus dikembangkan. Ya maaf, selama ini kalau anak-anak main musik, itu nembak aslinya. Bilang, nembak aslinya udah susah kok. Yang main kan bagus-bagus, kita masih belajar. Mau persis aja susah. Akhirnya disederhanakan. Jangan. Kalau mau maju, coba bisa buat yang sama dulu. Nah, setelah sama, kita baru bisa rearrangement tadi. Membuat dia menjadi lebih baik menurut kita, menjadi lebih cocok dengan kebutuhan kita dan tujuan kita. Itu di soul, jiwa. Jadi arrangement lebih ke harmony. Nah, yang ketiga, musik kita harus menjamah, harus mengarah kepada roh jemaat. Nah, kalau ini bukan hanya musik, tapi roh pemain musiknya. Nah, ini tipsnya atau poinnya adalah pemusik kita, teman-teman kita tidak hanya kita persiapkan atau kita tumbuhkan secara tubuh dan jiwa, secara musik dan harmoni, secara kemampuan bermusik, arrangement dan sebagainya. Tapi tetap tumbuhkan roh mereka. Bahkan tidak hanya bertumbuh, tapi menjaga roh mereka. Bukan hanya menjaga, tapi harus naikkan. Sehingga mereka tidak hanya menjadi jemaat, memang bukan jemaat, tidak hanya bermain musik, memang bukan hanya bermain musik, tapi dia melayani. Bahkan dikatakan kita ini imam pujian. Kita ini imam loh. Pendeta juga imam. Jadi kalau pemain musik bicara, aku cuma main musik kok, cuma ngiringi jemaat nyanyi, cuma ngiringi sebelum khotbah. Yang utama kan khotbahnya, yang utama adalah pendetanya. Enggak. Tugas kita sama. Posisi kita di hadapan Tuhan sama. Sama-sama imamnya, sama si pendeta. Jadi, kalau kita mau meningkatkan tim pujian, tim pelayanan kita, please perhatikan 3 hal ini. Secara talent, secara musical, secara arrangement, itu tugas kita harus. Karena itu yang kita pakai. Kalau kita melayani itu dengan latihan, dengan arrangement, dengan segala sesuatu. Tapi ujungnya, tujuannya sama. Kita memberkati dengan porsi kita. Nah, porsi kita itu adalah pelayanan musik yang memberkati jemaat tubuh, jiwa, dan roh. Ibadah adalah pertemuan rohani. Ibadah adalah kegiatan rohani. Ibadah adalah kebangunan rohani. Maka tujuan akhirnya adalah jemaat secara rohani bertemu Tuhan dan bertumbuh.
Siapa yang bertugas? Kita imamnya dong, untuk membuat jemaat ketemu Tuhan, dari start masuk mendengarkan pujian pertama, itu sudah harus ketemu Tuhan. Dari lagu pertama, mereka harus sudah ketemu Tuhan dan menikmati Tuhan. Ya, mungkin Rio ada kesan tentang saya, tentang acara ini, atau ada pertanyaan lagi, boleh deh. Iya kok. Jadi pertanyaannya tadi, ini masih mengenai keyboard ya. Jadi kan, Ya. Koko pernah bilang dulu, banyak orang di keyboardis di gereja, Ya. kalau dapat keyboard, dia cuma Hmm. nyalakan terus dia mainkan, tapi dia nggak pernah ngutiknya. Padahal keyboard itu Ya. sangat canggih banget ya. Ya, Nggak ya, tahu ya. gini, kalau mungkin yang keyboard yang dulu-dulu kan mungkin banyak kita perlu ulik-ulik ya, maksudnya kita EQ segala macam, apa layernya dibagusin apa segala macam gitu. Mungkin nggak tahu kalau keyboard sekarang masih perlu digituin apa enggak, karena kan sudah bagus-bagus banget suaranya kan, jadi analognya sudah sangat bagus banget. Nah, menurut Ya, Koko ya, gimana ya, itu ya. dengan yang para keyboardis yang sekarang yang harusnya kita bagaimana itu? Kalau dapat yang keyboard yang kita bisa kembangkan sampai maksimal, bagaimana? Kembali ke keyboard. Jadi keyboard itu disediakan untuk kita memainkan dengan segala sesuatu yang artinya dari kita dulu. Yang harus diketahui begini, setiap suara di keyboard, setiap keyboard itu beda. Tadi saya sudah jelaskan, ada yang disebut interactive keyboard, yaitu PSR. PSR itu tidak bisa diulik. Dia itu utamanya adalah untuk mengiring, interactive keyboard. Jadi ada irama, ada bass, ada perkusi, ada rhythm, dan sebagainya. Jadi kita tinggal pilih irama, dia main sendiri. Bahkan kita terima kasih sama dia. Dia kadang kasih kita ide banyak, gitu ya. Tapi untuk suara, dia nggak bisa diulik. Yang bisa diulik itu namanya synthesizer. Jadi di sana ada editingnya. Kalau zaman dulu, seperti ya Roland D50, pokoknya yang zaman-zaman dulu, itu editingnya di dalam, secara waveform, secara gelombang suara di dalam, secara elektronik. Tapi, kalau yang baru sekarang, contohnya mulai MOOC ya, analog keyboard itu namanya MOOC dulu. Kemudian Nord mulai membuat analog keyboard secara editing itu real time. Jadi seperti MOOC zaman dulu, jadi kalau sekarang kita pencet langsung piano. Kalau zaman dulu enggak, suara itu harus dibuat dulu, dicampur. Nah, agak beda sih, kalau analog itu memang suaranya tidak persis sama aslinya. Kalau yang persis itu namanya sampling, jadi memang ambil suara aslinya. Idenya begini, yang pertama adalah kalau kita mengulik suara, kalau kita ngulik suara audionya, suara keyboardnya, itu harus mengerti yang disebut synthesizer editing atau waveform editing. Jadi yang kita ulik suara di dalam. Itu sebenarnya penting ya. Yang pertama membuat karakter yang berbeda, jadi tidak umum. Contohnya sekarang suka pakai electric piano. Semua orang suka main itu semua. Padahal kalau kita rekaman, nggak mungkin kita mau sama semua. Kita harus buat satu ciri dari rekaman kita. Kalau tampil sih oke. Tapi kalau rekaman, sebaiknya punya suara-suara yang spesifik. Nah, cara yang gampang sih layer, digabung-gabung. Tapi kalau mau lebih spesifik, kita edit itu suara. Kalau PSR nggak punya. Jadi synthesizer yang bisa begitu. Cara yang tadi David Page lakukan, itu bukan editing di PSR. Jadi PSR itu suaranya nggak bisa diedit, yang kita bisa edit setelahnya. Jadi outputnya kita bisa EQ, bisa apa? Bisa layer, kita beli keyboard, kalau PSR dapatnya irama, dapat fasilitas untuk interaktif. Kalau kita beli synthesizer yang lain, misalkan digital piano, kita dapat digital pianonya, tuts dan suara piano. Tapi kalau yang seperti Montage, Yamaha XF, itu karena dia workstation, maka suara bisa diedit, suara bagus, ada sequencernya lagi. Nah, makanya tadi saya bilang, kalau beli yang seperti itu taruh di gereja, cuma dipakai 1-2 suara, ya rugi. Karena fasilitasnya sangat banyak. Jadi akhirnya beli aja stage piano. Boleh, tapi main suara lainnya kurang bagus. Jadi harus beli synthesizer seperti Chrome atau Kronos atau apa. Nah, itu yang membuat kita bisa
punya warna suara yang lebih bagus spesifik. Balik lagi ke editing suara atau pemakaian suara. Jadi begini, pemain keyboard ketika ketemu keyboard baru misalnya, itu harusnya coba semua suara dan langsung pikirkan kira-kira akan dipakai kemana nih. Gitu. Misalkan electric piano ada 10, cobain satu-satu, oh yang ini untuk kalau nge-jazz, oh yang ini kalau saya main ballad, oh yang ini saya layer dengan piano, oh yang ini, nah jadi kita sudah punya bayangan dulu, beberapa macam, kalau ini jelek, saya nggak mungkin pakai, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kita tahu semua warna suara, dan kita langsung proyeksikan, saya mau pakai buat apa nih? Kemudian yang umum-umum seperti elektrik piano paling pilih 1-2 ya. Satu untuk overall, satu yang bright untuk kalau kita main comping, terus atau satu yang bisa untuk low down, jadi low-nya bisa kelihatan seperti grand. Jadi mungkin pilih 2-3 suara dan pakainya ya paling itu aja. Elektrik piano juga sama, paling kita pilih yang mau di layer dengan piano supaya jadi MIDI piano seperti Bob James, atau kita mau main elektrik piano seperti Rhodes, atau kita main yang seperti DX7. Udah, itu aja. Nah, yang lain, kalau kita tidak main seperti Mario, kita main hanya second keyboard atau pelengkap, maka kita pelajari suara lain. Seperti organ, pilih 1 deh atau 2. Nah, kita cari. Kemudian brass. Brass itu saya seringkali menemukan mainnya bagus, milih suaranya jelek. Jadi begini, keyboard itu ketika dia sampling, dia nggak mungkin sampling sepenuhnya keyboard. Dia akan sampling suara bagus sejauh range notasi yang dimainkan oleh alat itu. Nah, parahnya, pemain keyboard, pemain brass, dia nggak tahu kalau yang dia mainkan sudah keluar dari range alat musik itu. Sehingga suaranya udah jelek, gitu. Tapi karena main butuh suara itu, pencet aja, gitu. Nah, satu masalah range frekuensi, yang kedua masalah warna suara. Jadi brass itu ada yang seperti asli, ada yang memang kita mainkan seperti brassnya Van Halen gitu, synthesizer brass. Kita main layer brass, atau kita mau nonjol buat intro. Nah, ini paling tidak kita punya 2-3 suara brass, harus kita tahu yang mana. String juga begitu. Kapan kita main chamber, jadi main chamber string itu kayak 3-4 orang saja. Kapan kita main layer string, jadi tidak boleh ada karakter string yang menongol, tapi tahu, orang tahu ini string nih, tapi tidak harus keluar notasi string yang menonjol. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita main layer string, atau kita memang mau nonjol. Memang misalkan untuk intro string, nah itu harus menunjukkan warna stringnya. Jangan pakai yang layer, jangan pakai yang synthesizer, jangan pakai yang pad. Nah, jadi perlu sekali pemain keyboard untuk mengeksplor suara keyboard. Dan setiap keyboard berbeda. Terutama kalau ada keyboard baru, cepat pelajari warna suaranya. Memang susahnya kalau pemain keyboard datangnya 5 menit sebelum latihan. Nah, dia akan berurusan dengan musik, dengan aransemen, dan dia tidak akan berpikiran tentang komposisi suara. Yang saya mau tambahkan sekarang adalah, di samping komposisi musik, kita perlu memikirkan komposisi suara. Nah, untuk komposisi suara, itu bukan antara drum sama bass, drum sama keyboard, bass sama keyboard, gitar sama bass, bukan. Tapi antar keyboard sendiri, itu perlu ada komposisi suara. Kita memilih suara yang paling tepat untuk kebutuhan saat ini. Mungkin mainnya sama, tapi warna suaranya lebih tepat. Di balik itu, warna suara tertentu yang kita anggap ini belum pernah muncul, saya mau pakai, itu menginspirasi kita untuk memunculkan cara berbeda. Begitu. Ya. Saya rasa ini cukup sangat membantu ya, kok ya, mengenai yang kita bicarakan ini ya. Masih sering dengar audio CD kok? Audio CD sekarang platform sekarang sudah berubah ya, jadi digital platform. Cuman kita harus tahu aja. Jadi begini, kalau kita orang musik itu mendengarkan lagu lebih ke belajar musik ya. Kadang-kadang tidak mendengarkan atau tidak care dengan kualitas audio. Nah,
ini yang kadang-kadang nanti menjadi kesenjangan ketika, nah ini kita sekarang bicara music and sound. Musik dan sound, dan bagaimana ke sound ya. Tadi kita sudah bicara mengenai preamp. Nah, kalau audio, kita dengar CD audio, sebenarnya itu adalah kualitas yang terbaik saat ini. Kalau kita memakai perangkat yang standar ya, artinya pakai CD player, pakai speaker dan sebagainya. Tapi kalau platform digital, itu tergantung yang kita pakai. Nah, misalnya MP3. MP3 itu secara kualitas atau secara file capacity, itu cuma 10% dari aslinya loh, Rio. Jadi secara kualitas pasti cuma 10%-nya. Tapi kalau kebutuhan kalau kebutuhan kita adalah belajar musik, apa yang kita mau dengar cukup jelas, kita nggak pusing dengan audionya, begitu. Kita akan konsentrasi kepada musiknya. Tapi untuk mereka yang mau belajar mixing, mereka mau belajar audio dengan baik, cari suara drum yang bagus, cari suara gitar yang bagus, itu harus pakai kualitas yang bagus. Mau mixing yang bagus, nah harus pakai yang misalnya FLAC ya. Kalau MP3 mungkin 320 kbps, atau kalau bisa wave semua. Lah masalahnya kalau platform yang seperti Spotify itu nggak mungkin pakai wave. Bayangkan kalau dia harus satu lagu 10 kali lipat lebih besar. Lah dia servernya seberapa gitu ya. Dia bisa bisa jadi YouTube nanti. YouTube itu aja dia selalu kompres apa yang kita upload ke dia untuk bisa mengefisiensikan gudangnya dia untuk nyimpen file. Betul. Nah, jadi kalau kita memang mau lebih ke audionya, ya please cari file yang lebih baik. Yang paling aman ya CD sebenarnya. CD itu asli. Walaupun dari studio jadi file, nanti taruh di CD. Tapi perjalanan dari studio ke kita itu banyak ketidakpastian. Lewat siapa? Kecuali kita terima dari sound engineer yang langsung, dari mix engineer-nya langsung, dari artisnya langsung. Nah, itu mungkin yang benar. Tapi kalau dapat dari Spotify, dari MP3, free download, nah itu tergantung yang ngerip ya, tergantung yang bikin filenya. Nah, tapi kalau memang untuk belajar musik, nggak masalah. Kita butuh, oh, ini ada keyboard, suaranya nggak aneh, brass-nya nggak aneh, ya sudah. Yang penting notasinya tahu. Tapi kalau untuk yang benar-benar kerja di audio, perlu cari standar yang betul, begitu. Jadi menurut Koko, penggemar CD audio yang fisik pasti masih akan bertahan ya, walaupun sudah diserbu sama digital platform gini ya. Cuman masalahnya sekarang CD penjualnya sudah sulit, Rio. Iya, betul. Ya kan? Makanya. Jadi sampai sekarang orang bikin album pun dia nggak harus bikin CD. Yang penting bikin digital platform karena mau dikenal orang, mau jualan, padahal ya secara kualitas seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi untuk CD audio produksinya menjadi sangat terbatas sekarang. Pengembangannya berhenti, bisa dikatakan berhenti, tidak bisa berkembang lagi. Sampai sekarang CD audio berhenti, tidak bisa berkembang. Makanya toko-toko tutup ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa pondok pujian bisa tutup, toh, Rio. Betul. Ya. Kita tidak pernah berpikir bahwa Distara bisa tutup, Aquarius tutup. Aquarius. Padahal saya dulu kalau saya ke Aquarius itu, wah itu surga tuh. Lihat. Terus kita orang yang suka lihat ini ya, Rio, title-nya, read the title. Betul. Saya pengen tahu yang main siapa, arrangement-nya dan sebagainya, ya kan? Ini ada pertanyaan dari Kevin Uyono, Banjarmasin. Kalau vinyl dan CD audio, bagaimana Ko Erwin komparasinya? Oke, ini pertanyaan bagus. Mario malah nggak pernah ketemu vinyl kayaknya ya. Vinyl itu pita atau PH, piringan hitam. Nah, piringan hitam itu lebih terbatas lagi. Jadi kalau ada misalnya 100 artis bikin album, yang bikin CD paling cuma 50.
Yang bikin vinil paling cuma 5. Vinil itu pembuatannya lebih sulit, satu. Yang kedua, dia analog. Vinil itu, Rio, sekarang yang memanfaatkan adalah orang-orang audiophile. Karena suaranya secara range frekuensi, secara penurunan kualitas dari proses kerja audio itu paling minim. Kalau CD menjadi digital itu penurunannya cukup banyak sebenarnya dari aslinya. Jadi sama dengan proses recording audio analog dan digital. Tapi sudah dibuat aman, sudah dibuat bisa dinikmati secara standar sekarang. Padahal secara prosesnya sangat terbatas. Nah, vinil ini itu masih proses analog. Seperti kaset, cuma ini dia pakai bahan pita. Kemudian dia pakai jarum. Masih ada pekerjaan mekanik. Kalau CD kan enggak mekanik, dia cuma pakai laser. Jadi CD-nya muter, ada laser yang identifikasi data digital. Tapi kalau PH dan kaset, itu masih pertemuan kerja analog, mekanik analog. Nah, itu loh namanya suara analog, ya otomatis kerja analog yang paling bagus. Begitu. Makanya kalau recording di rumah, bikin sampai gimana pun, kenapa ya kok nggak bisa seperti di studio besar? Oh, kalau dulu sih karena studionya analog. Kalau sekarang enggak, itu karena kerja analog yang studio besar, itu dilipat gandakan setinggi mungkin. Contoh, kamu punya mikrofon nyanyi. Kamu tancap ke Focusrite atau Steinberg 2 juta. Di studio, mic yang sama, kamu tancap ke Avalon atau Manley Preamp yang harga 20-50 juta. Tujuannya apa? Supaya kalau terjadi penurunan, dari 50 juta turun mungkin masih 40. Nah, kalau kamu 2 juta habis turunnya gitu loh. Jadi intinya untuk kerja digital proses analognya itu dimaksimalkan banget. Nah, proses akhir analog sebelum masuk digital adalah preamp. Nah, ini kok jadi ke sini ya, Kevin. Intinya gini, Vin. Ya, itu analog digital, Vin. Jadi kalau PH itu masih analog, range frekuensi lebih lebar. Terus kerja mekaniknya masih menyerupai kerja audio yang seharusnya. Jadi itu lebih mendekati asli. Kalau CD digital sebenarnya cukup jauh dari asli, tapi sudah dibuat standar sampai kita menerima ini enak nih. Apalagi kalau dibandingkan dengan sama-sama digitalnya, kita tidak berpikir yang lain gitu. Jadi oke aja. Tapi kalau kamu selalu membandingkan digital dan analog, ya kamu akhirnya nanti stres sendiri, mau cari analog, nggak ada. Kerja digital, nggak suka. Loh, akhirnya mau apa kamu? Nah, seperti itu. Jadi enjoy aja. Ini Michael bilang apa nih? Dari yang nggak bisa main musik, masuk studio bisa jadi 2 kali lipat jago mainnya. Maksudnya apa nih Michael? Kalau di rumah nggak bisa main blast. Oh, ini tadi bicara audionya, tapi yang dari omongannya Michael ini yang saya tangkap gini loh. Ini termasuk Mario. Mario itu sebelum masuk studio, mainnya udah bagus, aransemen sudah terbuka, sudah berusaha luar biasa. Tapi saya percaya, setelah rekaman di studio, itu punya banyak pengalaman yang menjadikan output audio permainan musikmu akan jadi lebih bagus. Touch dan sebagainya. Tapi kalau kita sama Mario ini waktu itu karena kita nggak punya duit banyak ya Rio, akhirnya saya mengurangi budget dengan cara latihan sebanyak-banyaknya. Jadi saya mempersiapkan Mario dan teman-teman untuk bisa tinggal loading. Saya bilang, kalau kamu masih mikir di studio, lama nanti. Jadi ketemu studio, sudah tinggal main. Suara sudah, aransemen sudah, permainan oke, tinggal gelundung aja. Tinggal masukkan suara ke alat rekam. Itu yang paling benar. Proses kita ada 2. Ada namanya pre-production, ada production, ada post-production. Kebanyakan production jadi mahal dan jelek, atau jadi maksudnya tidak maksimal, karena pre-production yang jelek. Kalau pre-production bagus, itu efektif, efisien. Jadi mainnya tidak usah mikir, sudah pasti bagus karena sudah diolah di pre-production. Biaya juga jadi banyak ke studio karena
straight to the point, nggak usah mikir mau diapain ya, kok nggak enak ya, enak mana ini sama ini ya. Nah, itu yang bikin jadi nggak yakin. Kalau kita mau mukul drum nggak yakin, pasti pukulannya jelek. Temponya juga meleset. Karena apa? Masih mikir. Kalau udah pede, sudah yakin, aku main cuma gini saja, tinggal main, tinggal mikir audio, tinggal mikir soundnya, dibantu sama sound engineer, itu cepat dan pasti bagus gitu. Jadi analog digital, selama kita menuju belajar musik, yang penting harus jelas every single note dan warna musiknya. Tapi kalau kita mau ke audio, kayak Mario gini ya, dari main musik, nanti arranger, setelah arranger, producer. Setelah producer ini harus mengarah kepada audio. Karena mau tidak mau tanggung jawabnya sampai di situ. Sudah bikin musik bagus-bagus, tiba-tiba hasil akhir mixing jelek. Nah, harus ngerti musik, harus ngerti audio juga. Jadi saran saya jangan pasrah dengan mix engineer. Oh, aku pakai yang mahal, bayarnya mahal, pokoknya masih bagus. Kalau dia pilek, atau dia putus cinta, atau dia sakit perut, nggak sembuh-sembuh, oh itu ngefek loh ke hasil kerja. Nah, jadi kita yang harus punya QC, quality control. Iya, cukup jelas. Cukup jelas ya. Jadi tetap kira-kira para yang berikutnya ini, maksudnya kan generasinya udah berubah ya. Jadi mungkin ya, yang orang yang dengerin CD, selain karena memang CD-nya bukan nggak mau dijual ya, tapi memang penjualnya setengah mati, nggak ada yang beli. Semua mau gampang, dari HP sudah ribuan lagu, jutaan lagu kan gitu ya. Iya, betul. Jadi kita pakai platform seperti Spotify, iTunes, itu sudah dengan gampang tinggal pencet, ya kan? Tapi kalau CD, itu ada effort. Harus buka CD-nya, harus nyalakan listrik lagi, harus punya perangkat audio sistemnya, begitu kan? Pengorbanan. Butuh pengorbanan, tapi layak sekali. Karena audionya pasti jauh lebih bagus daripada kita pakai handphone saja. Walaupun di handphone kita bisa maksimalkan, Rio. Tapi platform yang kita play dari handphone itu sendiri, kan sudah MP3. Yang tadi disampaikan bahwa MP3 itu 10% dari audio yang seharusnya. Nah, sekarang orang sudah mulai punya platform yang bagus, namanya FLAC. FLAC. Itu filenya besar. Tapi yang saya temukan, yang bikin FLAC-nya kadang yang nggak bagus. Nah, susah kan? Kita nggak punya standarnya. Jadi kelebihan CD adalah that is the standard. Jadi kita punya standar suara yang seharusnya dari CD itu. No doubt. Nggak ada pilihan, nggak ada bandingan. Kalau file, kita terima dari mana nih filenya? Itu penting tahu. Kalau kita terima dari satu orang dan dia membuat sendiri dan kita tahu kodeknya, tahu cara dia membuat file MP3-nya, itu bisa konstan. Tapi kalau kita download dari sana, download dari sini, nah itu filenya nggak bisa diandalkan ya. Contoh, kita download FLAC. Ini filenya gede nih. Wah, downloadnya lama, bergiga-giga. Begitu jadi di play, volumenya kecil. Ngeripnya salah, bikin flag-nya salah, kodeknya nggak sesuai. Wah, udah buyar. Nggak bisa pakai, buang. Berapa giga, sudah download, buang. Karena nggak standar. Ya, justru cari standar yang susah. Sekarang kok orang kalau mau pesan vinyl itu berdasarkan pesanan dan cuma untuk kayak hobi ya? Oh, enggak. Bukan pesan. Pesan malah bahaya lagi. Master diambil dari mana? Terus cara ngompilnya bagaimana? Jangan. Justru album semua. Jadi yang produsernya bikin, kalau lihat kalangannya ini ada di peminat di vinyl, dia bikin. Misalnya audio file. Audio file itu orang kan minta suara yang the best, yang paling tinggi kualitasnya. Nah, itu biasanya bikin vinyl. Supaya dari proses pengeluaran suara, vinyl masuk ke turntable player itu dengan setting yang tuning yang bagus, outputnya masuk audio system yang orang bilang hi-fi atau home audio. Nah, itu udah beda lagi ngomongnya.
dan beda lagi harganya. Kalau misalnya Rio, playernya aja, let's say playernya 50 juta misalnya. Emang kamu mau pakai speaker harga 3 juta, 5 juta? Kan nggak mungkin, ya kan? Iya, Otomatis harus pakai yang seimbang. Let's say 50 juta. Berarti kamu harus siapkan untuk sistem kamu 100 juta. Nah, ini kan sudah forget it lagi. Harus saling mengikuti ya pokoknya lo ya. Ya, kalau saya orang audio, saya mencari karakter. Satu. Yang kedua, saya mencari standard atau reference. Reference. Jadi referensi saya harus sama, sehingga ketika menemukan karakter-karakter yang berbeda, saya bisa mengidentifikasi perbedaannya. Dan menjadi sesuatu yang saya simpan menjadi patokan. Lain kali saya bisa bikin kayak gini nih, ini bagus nih. Begitu. Ini saya sampaikan hanya pengalaman dan apa yang saya tahu. Yang saya punya sekarang adalah pengalaman selama berpuluh-puluh tahun itu, at least menjadi pijakan awal kalian untuk bertumbuh lebih dan lebih dari saya, begitu ya. Jadi silahkan untuk membutuhkan konfirmasi, informasi, diskusi, boleh, saya bersedia. Dengan usia yang segini, saya siap untuk membantu teman-teman untuk maju lebih jauh lagi, lebih kencang lagi, lebih tinggi lagi, lebih hebat lagi. Baik, Ko Erwin. Ya. Jadi kalau kata-kata dari Mario ini cuma saya spesial thank you sih sama Ko Erwin karena saya rasa memang pijakan pertama dari yang Ko Erwin dulu kasih ke saya itu banyak membuat hal yang menjadi lebih lebar ya. Jadi saya benar-benar ingat Ko Erwin bilang dulu, kamu kalau mau jadi musisi beneran gitu. Jangan separuh-separuh, itu ingat terus sampai sekarang iya ya. Berarti kalau jadi musisi, kamu harus tahu segala hal yang tentang musik gitu. Jadi makanya dari situ berusaha. Jadi sebagai, maksudnya kalau mau jadi kayak Ko Erwin begini, gimana caranya? Yang satu orang yang tahu tentang segala sesuatunya. Jadi kita pun masih berusaha gitu. Jadi apapun baca tentang musik, baca tentang keyboard, saya ingat dulu Arvin bilang, kamu datang sini keyboard nggak punya bawa sustain katanya. Itu padahal senjata paling minim yang harus dipunyai keyboardist. Iya ya, gitu. Itu masuk ke sini. Dan setelah recording pertama itu banyak membuat sangat lebar ya. Jadi sangat membuat sangat sampai ya seperti yang di belakang punya Ko Erwin ini, aku rasa buah pertama yang Ko Erwin pasang ya V8 itu gitu. Karena dari situ itu kita banyak sekali belajar gitu. Dan terima kasih sih sampai sekarang yang Ko Erwin taruh itu nggak akan pernah hilang sih gitu. Jadi apalagi bikin acara kayak gini bagus banget ya. Kita bisa punya banyak pemikiran yang baru dan kita wajib sih gitu. Semoga terus bisa berkembang gitu ya. Ya, sama-sama Mario. Saya juga senang bahwa saya punya mengerjakan sesuatu menjadi buah, bahkan berbuah lebat sekarang. Kamu sudah jadi arranger handal. Ya, wah senang banget. Ya, semoga kita punya episode berikutnya bahas dengan topik yang berbeda. Jadi saya tutup sampai di sini dulu. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati semua. Sampai ketemu Jumat ya. Bye-bye, Mario. Thank you so much.